Sejauh ini pelanggaran yang dilakukan oleh warga termasuk warga negara asing di sini apa Pak? Pelanggaran cukup bervariasi, Mbak. Jadi baik oleh warga lokal maupun oleh warga negara asing. Jadi pelanggaran seperti Yang paling baik. tanpa helm, Pak. Tanpa helm. Jadi setelah tanpa helm, kita tahu mereka nggak pakai helm, kemudian kita lakukan penyetopan, kemudian kami pemeriksaan. Anda juga setelah diperiksa mereka tidak bisa menunjukkan SIM atau menunjukkan SIM negaranya masing-masing. Oke, nah itu sejauh ini Pak mungkin kisaran saja berapa banyak Pak sebenarnya hari ini atau mungkin data yang Bapak miliki akumulatifnya? Mungkin hari ini mungkin ada sekitar 5-10 kendaraan. Warga negara asing itu? Iya, warga negara asing yang sudah kami tindak, baik kendaraannya maupun surat-surat kendaraan. Oke, Pak Made, tadi saya menemui satu pengendara warga negara asing yang ternyata punya SIM dari Indonesia. Dan ternyata setelah ditanya juga di Indonesia sendiri tidak menetap secara permanen, lama juga tidak lebih dari 3 tahun. Fokus saya Pak. Nah itu mungkin nanti akan kami evaluasi, Mbak. Evaluasi kembali apakah memang mereka. Yang jelas peredaran untuk mendapatkan SIM, adalah salah satu adalah kita dan kita, Mbak. Kita. Saya. I need the Bangkok crown or wife would be what? Is it less? Yeah, gitu. Penelusuran akan turis asing yang diduga melakukan pelanggaran di Bali tak berhenti sampai di sini. Kami pun mencoba bergabung dengan pihak kepolisian dan pihak imigrasi untuk melakukan penindakan terhadap turis asing yang overstay di Bali. Tempat yang kami tuju adalah sebuah penginapan yang berada di daerah Kerobokan, Bali. Ya, ini rumah WNA yang diduga atau yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Administrasinya, informasinya memang WNA yang tinggal di sini overstay atau melebihi batas visa yang diajukan. Kita akan cari tahu pemirsa. Langkah kami terus menuju penginapan yang dimaksud. Pak, ke rumahnya ini? Oke. Harusnya Villa ya? ini pilih lah. Dari kejauhan, tampak anggota kepolisian dan imigrasi sedang berdiskusi. Tak lama kami tiba, kami mendapatkan informasi jika turis asing yang diduga overstay tidak berada di tempat penginapan tersebut. Diduga kedatangan kami ke sini telah bocor. Memang informasi overstay Pak? Informasi begitu, tapi dia Dari tahun berapa? belum kita ngecek. Belum cek. Katanya dia belum datang tahun ini. Oke. Tapi bukan bisnis ya Pak ya? Artinya dia tinggal di sini? Tinggal di sini, menginap di sini, diperkirakan dari informasi setelah dia overstay. Memang kita perlu pengecekan administrasi apa kebenaran itu Anda. Sesuai dengan visanya atau enggak? Tapi bukan maksudnya bukan masalah bisnis dari villanya itu sendiri. Oke. Ya pernah dia. Sangat. Tidak ada. Lalu Nanti 2 orang Pak berarti? ya diperkirakan seperti itu. Kalau untuk ke tamu saya sini, bagian kiri ini, villa ini, tidak pernah lihat. 2 orang ini nggak Iya. pernah lihat. Tidak pernah lihat. Cuma agak gimana, mungkin saya di jalan atau gimana. Iya. Baru saja pihak kepolisian dan juga imigrasi ini menemui pemilik ataupun juga penjaga villa mencari 2 orang warga negara asing asal Rusia yang selama ini diamati oleh pihak kepolisian dan tinggal di salah satu villa kawasan Kerobokan, tapi ternyata untuk keberadaan 2 warga negara asing tersebut tidak ada. Dan dari informasi yang kami dapatkan melalui penjaga villa juga tidak ada warga negara asing yang tinggal berminggu-minggu dalam waktu yang cukup lama atau overstay dari visa yang memang sudah ditentukan. Pihak kepolisian kembali menyusuri dan juga mencari keberadaan warga negara asing yang melakukan pelanggaran pemirsa. Ini
menembak salah seorang anggota polisi yang sedang melakukan kegiatan razia di wilayah Gianyar, Bali. Tak tanggung-tanggung, yang dibentak oleh turis asing ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. Dia adalah AKP Muhammad Bayangkara. Kami pun mencoba mencari tahu sosok anggota Polri yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari turis asing tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi kala itu hingga turis asing tersebut meluapkan emosinya kepada sang Kasat Lantas Polres Gianyar. Sekarang saya sudah berada di Pos Lantas Polres Gianyar yang dimana saya akan menemui polisi yang kemarin dimaki ataupun juga terlibat dalam perseteruan dengan seorang pelanggar lalu lintas yang merupakan warga negara asing, pemirsa, AKP Muhammad Bayangkara. Bang, ini saya lihat ceritanya ataupun juga cuplikan videonya sudah banyak di media sosial, tapi yang tercapture hanya itu. Sebenarnya saya ingin tahu kronologi langsungnya seperti apa, Bang? Jadi kronologi kejadiannya pada saat jadi pada hari Rabu ya, hari Kamis tanggal 15 Maret. Jadi tapi kami tingkatkan. Jadi pada saat kita memberhentikan yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan ini tidak mau berhenti, Mbak. Jadi Sebenarnya yang memberhentikan terlebih dahulu itu berarti anggotanya dari betul. Abang? Jadi betul, dari anggota saya. Jadi ketika saya melihat ada ribut-ribut di seberang, saya nyamperin, Mbak. Saya samperin ke lokasi ya, Mbak ya, ke lokasi pada saat terjadinya keributan. Ternyata si yang bersangkutan ini dia tidak mau diberhentikan, Mbak. Tidak mau diberhentikan. Awalnya diberhentikan itu, Bang, baik. Ini karena anggota sendiri melihat dia apa yang dilanggar? Jadi yang bersangkutan ini melanggar kasat mata, Mbak ya. Jadi dia tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan pakaian. Oke, itu jadi sudah dari awal ya? Betul. Oke. Jadi pada saat kita berhentikan, yang bersangkutan ini tidak mau, ya terpaksa kami dari petugas agak sedikit tegas ya, Mbak ya. Kita tegas, tapi tetap mengedepankan humanis. Jadi kita sampaikan juga dengan humanis. Walaupun si pengendara tetap tidak bersedia, tapi tetap kami selalu menjelaskan tetap profesional. Dan sampai pada akhirnya yang bersangkutan ini mau untuk menunjukkan surat-suratnya, Mbak. Bang, ini semuanya juga sebagian besar masyarakat mungkin juga sudah menonton, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali, Pak. Bang, apa yang kemudian ini dijelaskan yang terlontar dari pelanggar ini? Mungkin saya sedikit ya, Mbak, sedikit ada penyampaian dari yang bersangkutan itu, ada bahasanya yang saya dengar. Jadi intinya kamu tuh hanya ingin uang saya gitu loh ya. Tapi kita tetap ya, Mbak ya, kita tetap menyampaikan dengan manis, dengan baik ya. Kita menyampaikan ya, no, saya hanya ingin memeriksa surat-suratmu saja karena kamu telah melanggar. Pelanggaran yang kamu perbuat ini, kamu tidak menggunakan helm. Jadi kita dari petugas kepolisian ingin memberhentikan dan menindakmu secara hukum yang berlaku. Dirinya pun tak menampik jika keberadaan oknum turis asing di Bali yang berkendara di jalan raya dengan semaunya sudah cukup meresahkan. Bagi AKP Bayangkara, tindak semaunya yang dilakukan oleh oknum wisatawan asing sangat membahayakan diri turis asing tersebut. Bang, kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin tidak spesifik di Gianyar saja, tapi untuk warga negara asing yang kemudian berkendara sebagai pengguna lalu lintas di jalan saat ini sedang ada di tahap meresahkan sih. Yang sudah ada saat ini, Mbak, yang menurut kami juga untuk meresahkan sih ya beberapa oknum saja sih, Mbak. Bukan keseluruhan, Mbak ya, bukan keseluruhan untuk warga negara asing. Masih banyak juga warga negara asing ini yang patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Jadi yang meresahkan itu hanya beberapa oknum saja. Jadi kenapa kita saat ini gencar untuk menertibkan, Mbak? Jadi karena kita peduli, Mbak, peduli akan keselamatan di jalan bagi pengendara itu sendiri, Mbak.